Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dikenal dengan bulan Al-Quran wal Qiyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini sampai akhir. Dan semoga apa yang telah kita kerjakan, dari saum yang kita laksanakan, dari tilawatul Quran, dari qiyam yang kita laksanakan juga, dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang berjudul 6 hak seorang muslim. Judul ini saya ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahmidalah fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau kemudian merinci satu persatu. Yang pertama adalah, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukumullah. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, kita mulai dari yang meriwayatkan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat yang senantiasa mulazamah bersama Rasulullah, selalu bersama dengan Rasulullah. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena doa Rasulullah yang diberikan kepada beliau, sehingga ketika beliau mendengar hadis yang diucapkan Rasulullah, yang disabdakan Rasulullah, maka beliau hafal. Dan dari 6 sahabat yang terkenal sebagai sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, beliau adalah orang yang paling terbanyak dengan meriwayatkan sekitar 5.374 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini ada kalimat haqqul muslim alal muslim sittun. Haqqul muslim.
Di sini adalah perintah yang dituntut untuk dikerjakan oleh kita. Jadi jangan sampai perintah ini kalau bisa kita lakukan, maka jangan ditinggalkan. Dan ketika kita berbicara tentang hak, maka hak itu ada yang wajib ain, ada wajib kifayah, dan ada yang berkaitan tentang masalah sunnah. Dan kita lihat kondisinya dan situasi yang ada, sehingga kapan menjadi wajib ain, kapan menjadi wajib kifayah, dan kapan menjadi sunnah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah menyebutkan kalimat sittun, ada 6. Di sini bukan berarti hak saudara kita terhadap diri kita hanya 6, banyak. Penyebutan di sini tidak menafikan menyebutkan hadis-hadis yang lain. Jadi ini hanya penyebutan dan tidak menafikan hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Kemudian kita mulai merinci pada hak-hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya. Mengucapkan salam ini merupakan tanda cinta kita kepada saudara kita dan bukti baiknya seorang muslim. Jadi kalau kita bisa dikatakan rajin memberikan salam, berarti kita sedang memberikan cinta kita kepada saudara kita. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena kita sedang mendoakan saudara kita. Oleh karena itu, para ulama mengatakan memulai ucapan salam itu adalah sunnah. Adapun menjawab adalah wajib. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu mendapatkan salam yang diberikan salam orang lain kepada dirimu, maka balaslah salam itu dengan yang paling baik, yang lebih baik, atau yang semisalnya. Inilah dalil yang kemudian para ulama mengatakan hukum memberikan salam itu adalah sunnah, sedangkan menjawab itu adalah hukumnya wajib. Kemudian di dalam salam yang kita berikan itu ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ketika kita memberikan salam kepada saudara kita, berarti kita sedang mendoakan keselamatan pada dirinya dari berbagai penyakit, dari berbagai kejelekan, dari maksiat, dan keselamatan dari api neraka. Jadi jangan dianggap remeh. Yang kedua adalah kita mendoakan saudara kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang yang mendapatkan rahmat berarti dia mendapatkan kebaikan. Yang ketiga adalah ada kalimat keberkahan. Ucapan yang kita ucapkan dalam salam yang kita lontarkan kepada saudara kita, di sana ada doa keberkahan. Supaya apa? Supaya bertambah kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan pada dirinya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam bab salam ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hendaklah mengucapkan salam kepada siapa yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Jadi kalau misalkan kalian sedang berada di Ashifa Boarding School, ketemu dengan orang yang kalian kenal, berilah salam pada orang tersebut. Ketika ketemu dengan orang yang tidak dikenal, juga tetap memberikan salam. Kenapa? Karena ini doa kita kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, tetap mengucapkan salam kepada siapapun meskipun ahli maksiat, selama ia seorang muslim. Karena memang ada orang-orang muslim yang suka bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang kayak begini, jangan kemudian kita melengos, nggak mau memberikan salam. Berilah salam kepadanya. Mungkin dengan salam yang kita berikan berarti kita mendoakan kebaikan pada dirinya dan dia akan berubah menjadi baik. Yang ketiga,
tidak boleh mengucapkan salam kepada lawan jenis jika menimbulkan godaan dan fitnah. Jadi kalau misalkan kalian ketemu dengan seorang laki-laki atau dengan seorang perempuan yang kemudian menarik perhatian kalian, kalian memberikan salam tergoda, maka jangan memberikan salam kepada lawan jenis. Kalau memang aman, silahkan, karena kita mendoakan kebaikan. Kemudian dalam menjawab salam adalah minimal semisal, dan kalau bisa lebih baik lagi. Dan poin yang terakhir yang paling penting adalah jangan sampai kita memberikan salam kepada non-muslim. Gak boleh kita mulai. Tapi kalau misalkan mereka mengucapkan salam, maka membalasnya dengan ucapan yang semisal. Misalkan mereka mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikum. Nah, cukup kayak begitu. Jadi jangan sampai kita menjawab dengan panjang Waalaikum dan bagi kamu juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan ada satu poin penting terakhir adalah ketika berkaitan salam, maka kita harus perhatikan yang tua apa yang muda mulai. Maka dalam runutannya yang muda lebih dulu memulai kepada yang tua. Orang yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Orang yang naik kendaraan memberikan salam kepada yang berjalan. Dan orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Tapi poin penting adalah khairuha alladhi tabda'u bis-salam. Tetapi yang paling baik kata Rasulullah adalah yang memulai memberikan salam. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Para ulama berbeda pendapat dalam hukum memenuhi undangan saudara muslim. Ada yang mengatakan bahwa undangan itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Berarti ketika diundang lebih bagus datang. Tapi kalaupun tidak datang tidak apa-apa. Ada ulama lain mengatakan hukumnya sunnah, bukan sunnah muakkadah, hanya sunnah. Tetapi kalau itu undangan walimah, maka hukumnya menjadi wajib. Ini pendapat dari Imam Son'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Jadi secara hukum yaitu sunnah, secara umum sunnah. Tetapi ketika bab berkaitan dengan undangan walimah, maka hukumnya menjadi wajib. Kemudian yang ketiga, wajib karena demi memuliakan. Nah, jadi hukumnya wajib memenuhi undangan itu. Kenapa? Karena untuk memuliakan dan untuk menjalin hubungan baik dengan saudara muslim lainnya. Jadi ini ada yang mengatakan itu. Tentu selama undangan tersebut tidak ditujukan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat dari sahabat Abdullah bin Umar, ada juga sebagian daripada tabi'in, dan juga ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan hukumnya wajib. Yang ketiga, hak seorang muslim dengan muslim lainnya adalah wa idza istansahat fansahhu. Apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Memberikan nasihat anak-anakku kepada sesama muslim itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalian sudah hafal tentang ayat ini. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lalu pada poin terakhir wa'amatihim, dan kepada kaum muslimin secara umum. Berarti agama ini mengajarkan kepada kita untuk memberikan nasihat kepada saudara
muslim lainnya. Karena apa? Karena nasihat itu bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, berilah nasihat, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hak ini ada beberapa pendapat dalam memberikan nasihat, di antara kalangan ulama memberikan pendapatnya. Yang pertama, memberikan nasihat itu hukumnya wajib kepada seorang muslim atau kepada sesama muslim, dengan syarat adalah ketika ia minta nasihat. Jadi kalau dia datang kepada kita minta nasihat, kita nasihati, hukumnya wajib karena dia minta kepada diri kita. Kemudian yang kedua, ketika dikhawatirkan saudara muslim kita itu terjerumus dalam dosa dan maksiat. Karena apa? Ada kaidah usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddam ala daf'i al-masalih atau ala jalbi masalih. Jadi mencegah kerusakan itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada memperoleh kebaikan. Ini yang pertama, hukumnya wajib. Yang kedua berpendapat hukum memberikan nasihat kepada saudara muslim adalah sunnah. Jika saudara kita tidak meminta nasihat dan tidak ada mudorot atau ada dosa yang dia akan lakukan. Kemudian juga bahwa ada orang lain yang mungkin lebih banyak dibandingkan diri kita. Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian hak yang keempat adalah wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, maka doakan dia dengan yarhamukumullah. Ya. Nah, ketika kita dengar seorang mengucapkan kayak begitu, kita balas. Maka ulama mengatakan kalau kita ada mendengar saudara kita bersin lalu dia mengucapkan salam, maka hukumnya wajib bagi diri kita untuk mengucapkan tasmid. Ya, tasmid itu artinya adalah mengucapkan yarhamukumullah. Ya. Namun kalau misalkan dia tidak mengucapkan, ya nggak usah. Jadi tergantung daripada pengucapan atau tidak. Nah, jadi jangan sampai kita dengar cuek aja, jawab yarhamukumullah. Ya. Nah, kemudian ketika orang bersin nggak mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya ada kerugian yang didapat. Apa kerugiannya? Yang pertama, nikmat memuji Allah itu hilang, karena itu kenikmatan. Kemudian yang kedua, nikmat didoakan saudaranya ketika mengucapkan alhamdulillah juga hilang. Jadi rugi orang yang ketika bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka anak-anakku semua, tolong kalau kalian bersin ucapkan alhamdulillah. Dan bagi kalian yang mendengar temannya, saudaranya mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukumullah. Kemudian ketika kita dapatkan ada orang bersin satu kali alhamdulillah, 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 4 kali saya mengucapkan alhamdulillah keempat kalinya, maka dilanjutkan oleh kita. Berarti apa? Ketika dia bersin yang keempat, berarti dia itu ada gejala sakit. Ya, maka didoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah padamu dan memperbaiki keadaanmu. Nah, ini berarti Rasulullah luar biasa. Jadi kalau misalkan ada yang bersin 1 kali, cukup dengan doakan yarhamukumullah. Kemudian 2 kali yarhamukumullah, 3 kali yarhamukumullah, keempat kali wa yuslih balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaanmu, karena itu menunjukkan dia sakit. Ya. Kemudian hak yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu.
Kalau dia sakit, maka jenguklah. Menjenguk orang sakit ini menurut jumhur ulama adalah sunnah dan akan meningkat menjadi wajib bila yang sakit itu adalah kerabat dekat kita, seperti bapak kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita. Kenapa? Karena mereka kerabat dekat dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kerabat. Dan ketika kita lakukan, ada poin lagi yang kita dapatkan, yaitu kita melakukan silaturahim. Kemudian, apa manfaatnya kalau kita menjenguk orang yang sakit? Yang pertama, mengurangi duka keluarganya. Jadi ketika dikunjungi dia merasa bahagia, hilang rasa dukanya. Yang kedua, mendoakan kebaikan kepada yang sakit. Jadi nggak mungkin datang mendoakan keburukan, pasti mendoakan kebaikan. Didoakan semoga cepat sembuh, syafaqallah, la ba'sa tahuran, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita menjenguk orang yang sakit itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menjadi pengantar diri kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hak yang keenam itu wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Memang hukumnya fardu kifayah kalau ada orang lain yang sudah melakukan. Tapi lebih utama kita mengikuti sholat jenazah, lalu dilanjutkan mengiringi ke pemakaman sampai dia dikuburkan. Kenapa? Karena memang ada hadis Rasulullah mengatakan, man syahida janazah hatta yusalli alaih falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qirat. Kemudian wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Kalau misalkan dia juga sholat lalu mengiringi jenazah sampai di pemakaman, sampai dikuburkan, maka kata Rasulullah mendapatkan 2 qirat. Qila wa ma qiratan ya Rasulullah? Para sahabat kemudian bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qirat tersebut? Kemudian Rasulullah menjawab, mislu jabalain al-azimain. Jadi qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Ini gambaran begitu besarnya pahala ketika kita menyolatkan orang yang meninggal dunia, plus kemudian kita antar sampai ke pemakaman. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 hak yang harus kita tunaikan kepada saudara kita. Mari azamkan pada diri kita untuk senantiasa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dari perintah-perintahnya. Apa yang pertama? Apabila engkau bertemu, maka ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin panjang maka semakin besar pahalanya. Kemudian yang kedua, apabila engkau diundang, maka penuhi undangannya. Selama undangannya adalah dalam rangka kebaikan, bukan untuk bermaksiat kepada Allah, maka datanglah ke tempat saudara kita yang mengundang kita. Yang ketiga, apabila engkau diminta nasihat, maka berilah nasihat. Jadi kalau dia datang, tolong dong nasihati saya, maka berilah nasihat yang terbaik, karena itu hukumnya wajib kalau dia minta kepada diri kita. Kemudian yang keempat, apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka berilah kalimat doa yarhamukumullah. Jadi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, jawablah yarhamukumullah. Tapi kalau sampai 4 kali mengucapkan alhamdulillah, maka tambah dengan kalimat yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah padamu dan Allah memperbaiki keadaanmu. Kemudian yang kelima, apabila ia sakit maka jenguklah. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya, ikut sholat lalu mengantar sampai ke pemakaman. Inilah mungkin poin-poin yang
terkait tentang hak seorang muslim pada muslim lainnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.